Om Swastiastu, salam harmoni, salam Indonesia sehat. Adik-adik, ketemu lagi dengan saya dalam perkuliahan metode statistika. Kali ini kita akan mendiskusikan kelanjutan topik pada video sebelumnya, yaitu kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas konsep dasar dari teori probabilitas. Masih ingat adik-adik? Mudah-mudahan selalu ingat ya, dan saya yakin adik-adik pasti sudah memahami dengan baik konsep-konsep dasar dari teori probabilitas tersebut. Di video sebelumnya kita sudah mendiskusikan ternyata teori probabilitas itu sangat erat dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tanpa sadar sudah melakukan dari teori probabilitas itu dalam berbagai bidang. Ya, mudah-mudahan adik masih ingat itu kan? Oke. Nah, berikutnya adik-adik, pada video kali ini kita akan mendiskusikan cara mudah dalam menentukan probabilitas suatu kejadian. Adik-adik masih ingat ada berapa pendekatan ya dalam teori probabilitas? Ya, benar, ada 3 ya pendekatan relatif, ya. Kemudian ada yang subjektif dan lainnya. Kemudian ada beberapa hukum dalam penentuan probabilitas. Tentu adik-adik masih ingat bukan? Ya. Yang pertama ada hukum penjumlahan, ada hukum atau aturan penjumlahan, kemudian ada aturan perkalian, kemudian ada teorema Bayes. Ya, nah kali ini ya pada video ini yang kita diskusikan adalah salah satu dari ketiga aturan tersebut, yaitu aturan penjumlahan. Ya, seperti apa itu cara mudah menentukan probabilitas berkaitan dengan aturan penjumlahan. Nah, sebelum kita ke contohnya, kita mengingat dulu ya konsep-konsepnya dulu. Pertama, ada 2 hal yang harus kita perhatikan dalam aturan penjumlahan ini. Jadi ada 2 kejadian. Yang pertama adalah mutually eksklusif, yang kedua adalah non mutually eksklusif. Ya, seperti apa itu mutually eksklusif? Ya, perhatikan diagram Venn tersebut ya. Nah, yang pertama itu yang mutually eksklusif, yang kedua adalah non mutually eksklusif. Nah, kalau lihat dari diagram Venn tersebut, saya yakin ada tahu yang seperti ini yang namanya mutually eksklusif, nah, yang begini namanya non mutually eksklusif. Jadi adik-adik ketika ada permasalahan yang harus adik selesaikan atau harus adik pecahkan, kita harus identifikasi dulu kejadiannya. Apakah kejadian itu sebagai mutually eksklusif atau non mutually eksklusif? Nah, kalau kita lihat kan, kalau gambar pertama yang mutually eksklusif, kita lihat bahwa itu adalah kedua himpunan. Kita notasikan bahwa himpunan A itu sebagai kejadian A, himpunan B adalah kejadian B, ya. Nah, kalau kedua kejadian itu saling lepas, itulah yang mutually eksklusif. Ya, berarti kalau ada permasalahan, ternyata kalau kita identifikasi, ternyata ini kejadian saling lepas, maka konsep-konsep yang akan kita gunakan menyelesaikan kasus tersebut adalah menggunakan mutually eksklusif. Demikian juga sebaliknya, jika ternyata 2 kejadian itu ada, kalau kita lihat ada irisannya, ya berarti dia yang non mutually. Nah, seperti apa itu kita lihat detailnya sebagai berikut ya. Kalau hukum penjumlahan yang mutually eksklusif itu adalah probabilitas di mana dua buah atau lebih kejadian ya, atau event tidak dapat terjadi secara bersamaan. Nah, perhatikan contoh berikut itu ya. Kalau itu dalam kasus di mahasiswa ini ya, ada misalkan Ani, Budi, Chandra, Eko ya. Misalkan kalau di HMJ itu kan ada pemilihan ketua HMJ gitu ya. Ya, sekarang kalau kita pemilihan ketuanya ya kan tidak mungkin Budi dan Eko itu bersamaan jadi ketua, kan hanya satu ya. Artinya saling lepas bahwa kejadian terpilihnya Budi
dan ego itu tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Nah, itu mengidentifikasinya. Tapi kalau demikian kondisinya, maka itu merupakan kejadian yang saling lepas atau mutually eksklusif event. Nah, berikutnya itu ya, ini yang non mutually eksklusif, kejadian yang saya lepas ya, di mana dua atau lebih kejadian dapat terjadi bersama-sama ya. Dinotasikan kalau PA, notasinya ya PA atau B ya, jadi probabilitas mendapatkan kejadian A atau kejadian B. Nah, kalau yang tadi mutual eksklusif notasinya sama juga, A atau B, cuma ada kondisi yang membedakan ya. Kalau yang mutual eksklusif itu karena tidak ada irisan, maka komponen irisannya adalah 0 ya. Kemudian kalau yang non mutual eksklusif karena ada irisan, maka ada komponen irisan nanti dalam penentuan probabilitasnya. Nah, kalau kita lihat contohnya, misalkan kalau kita sering bermain kartu remi ya, maka kita lihat berapa probabilitas mendapatkan angka 5 atau bergambar hati ya. Angka 5 ada angka 5 terus gambar hati, angka 5 ada 4. Tetapi yang bukan hati ya, ada irisannya yaitu pas hati. Nah, itu kejadian yang non mutually eksklusif. Kenapa? Dari kejadian pengambilan kartu tadi itu ya, kartu 5 ada 4, kartu hati ada 13. Ternyata ada irisannya 5 hati. Nah, itu irisannya ya, 5 hati, irisan dari kedua kejadian tersebut. Mendapatkan 5 dan mendapatkan hati. Jadi himpunan H itu adalah himpunan 5 ya, himpunan bilangan ya, kartunya itu ya. Kemudian himpunan yang kedua B adalah himpunan hati ya. Ternyata irisannya itu 5 hati tadi irisannya. Nah, seperti apa cara penyelesaiannya itu setelah kita berhasil mengidentifikasi. Nah, bagaimana kita perhatikan contoh berikut dalam penyelesaian permasalahan. Nah, kita lihat ini dalam permainan pelemparan dadu gitu ya, yang paling umum sekali yang kita sering lakukan. Nah, ini diketahui probabilitas untuk keluar mata dadu 2 atau mata dadu 5 ya pada pelemparan 1 kali sebuah dadu. Ingat kata kuncinya sekarang, munculnya 2 atau 5 itu merupakan kejadian yang saling lepas atau yang beririsan. Kita lihat kejadian 2 kan tidak mungkin, kalau kita lempar sekali kan kejadian munculnya 2 tidak mungkin saat itu juga muncul angka 5, tidak mungkin terjadi. Nah, kalau seperti itu kejadian ini yang termasuk atau tergolong dalam kejadian yang saling lepas atau mutually eksklusif. Nah, sehingga probabilitasnya adalah dinotasikan dengan U itu ya, itu sebagai gabungan atau itu ya, kantornya ya. P2 mendapatkan 2 atau mendapatkan 5. Nah, kalau tidak ada irisan, komponen irisan itu hilang jadi 0 ya, karena himpunan kosong. Sehingga P2 dan P5. P2 karena ada 6 mata dadu, yaitu probabilitas mendapatkan 2 adalah 1/6. Demikian juga untuk mendapatkan angka 5 adalah 1/6. Sehingga probabilitas mendapatkan 2 atau 5 adalah 2/6. Bisa dipahami? Saya yakin pasti bisa ya. Oke, kita lihat ke contoh berikutnya. Nah, ini peluang seorang mahasiswa yang lulus matematika itu 2/3 dan peluangnya lulus biologi 4/9. Nah, bila peluangnya lulus kedua mata kuliah tersebut adalah 1/4, berapakah peluang lulus paling sedikit 1 mata kuliah? Nah, kita lihat dari kejadian tersebut ya, lulus atau matematika, lulus biologi itu ternyata lulus keduanya, berarti itu ada irisannya, yaitu kedua-duanya itu ya. Nah, kalau sudah ada irisan itu, maka itu kejadian yang non mutually eksklusif. Nah, karena non mutually eksklusif, maka ada komponen irisan di dalam penentuan probabilitasnya. Nah, kalau kita lihat
kita notasikan ya, saya notasikan M itu sebagai matematika, B itu sebagai biologi, maka PM digabung atau B itu adalah PM ditambah PB dikurangi irisan itu ya, yaitu 2/3 ditambah 4/9 dikurangi 1/4 sehingga diperolehlah 31/36. Kata kunci dalam penentuan probabilitas dalam menggunakan aturan penjumlahan, kita harus memperhatikan apakah kejadian itu saling lepas atau saling beririsan. Nah, kalau saling lepas, maka tidak ada komponen irisan dalam penentuan probabilitas kejadian tersebut. Sedangkan dalam kejadian yang beririsan, yang non mutually exclusive, itu diperhatikan dalam kasusnya apakah ada dua kejadian yang beririsan atau tidak. Kalau ada, itu berarti non mutually exclusive, penentuan probabilitasnya berarti ada dikurangi komponen irisan tadi. Nah, jadi mudah-mudahan adik-adik paham ya dan dapat melakukan perhitungan dengan mudah. Lalu percaya diri, belajar dengan rajin, adik-adik pasti bisa. Nah, demikian dulu video kali ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami dengan baik. Kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya. Saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi, Santi, Santi.